Kayak gitu pun diobrolin. Nggak, kenapa kita terjebak di obrolan wanita ya? Itu tadi. Tapi emang lebih banyak pasti perempuan sih untuk yang lebih insecure. Contohnya nih sini harusnya perempuan-perempuan, kita kan bingung insecure kayak mana. Jadi memang waktu Iya. waktu SMA Mungkin juga, ya kan Eko kan tidak tahu ya. Pernah nggak sih di antara kita ada yang sampai down banget, sampai nangis ya berlarut-larut malam, terus bahkan mungkin sampai malah nyakitin diri sendiri. Oh, Saking yang kayak aduh aku nih pernah sih ya. apa sih Enggak, kita masih sehat. Kita masih normal. Dan satu hal yang saya yakini bahwa itulah hebatnya kita anak-anak Tuhan. Artinya sekalipun kita pada posisi seperti itu, kita masih ingat Tuhan gitu. Jadi kita masih ingat, oh Tuhan ciptakan aku istimewa. Ya, itu jadi membuat paling tidak membangun diri sendiri untuk menghargai diri sendiri gitu. Betul. Sekalipun kita mungkin merasa di titik itu, aku nggak berguna, bla bla bla, tapi ketika kita ingat Tuhan menciptakan kita dengan indah dan luar biasa, itu yang membangun diri kita sendiri sehingga oh ya aku berharga, nggak sampai mana pisau gergaji, aku nggak berguna. Ya, Kayu, lehernya dari kayu. ya nggak sampai. Tapi kalau masalah untuk nangis pastilah kita Ya, sebagai manusia pernah. itu kan meluapkan emosional kita. Dan nggak ada di Alkitab pun tidak melarang bahwa adanya menangiskan ya. Oke, tadi Panji jangan pernah apa Panji open buat cerita, mungkin share pengalaman. Pernah ya pas SMP kali ya, kan dibully pas SMP itu. Jadi kayak apapun yang dilakukan tuh pasti serba salah gitu kan. Jadi paling takut itu kalau entar ada tugas disuruh sama guru tuh suruh tampil ke depan segala macam. Saya ntar pasti bakal diliatin, terus kayak diketawain. Jadi biasanya itu malam sebelum besoknya sekolah tuh pasti nangis gitu di kamar. Kayak takut banget ke sekolah kayak gitu. Jadi cuman karena itu doang, iya. Karena takut pasti kayak diketawain lah segala macam. Karena bahkan kadang aja gimana ya? Bahkan sekolah tuh mengusahakan supaya datang lebih pagi. Karena paling takut kalau misalnya datang ke kelas terus udah ada teman-teman tuh diliatin sampai ke tempat duduk tuh, rasanya tuh kayak ngeri banget kayak gitu. Terus sama gitu. Beda ya kalau sama cowok ya. Gitu. Makin bandel makin kayak kelihatan keren. Jadi harus jadi tapi ini pola pikirnya cowok. Kenapa kadang kan misalnya cewek, aduh nih cowok, misalnya anak cowok nih kok bandel banget. Tapi memang dari cara pola pikir perempuan dan laki-laki itu memang berbeda. Kalau misalnya cewek itu kan detail ya, jadi dia merhatiin tadi kata Angie dibilang sampai duduknya itu diperhatiin kan dari pintu sampai. Kalau cowok ya cuek nggak pernah mikir sampai situ ya, telat aja sih, bodo amat, ngurusin diri sendiri aja ya kan. Yang penting kan bisa maju ke depan. Kalau diketawain paling kita ngelesnya dengan cara-cara bercanda atau melakukan kegilaan yang ada di pikiran kita. Simpel ya, kalau istilahnya kita maju diketawain ya memang wajar kalau cowok diketawain. Iya. Karena memang jarang di kelas cowok pinter kan gitu. Iya. Apalagi zaman SMA kan, kecuali yang Banyak macam kan pinter cowoknya. Hah? Kok di kelas tuh banyak banget yang pinter. ya Tapi kelas tuh ada cowok. zaman Oh, ya siapa beda. Terus lanjut. gitu. Jadi tadi masuk Enggak, karena aku nungguin omonganmu. Hah? aku berhenti kan berarti menang aku. Oh iya, akan jadi sulit. Gue tak pikir ngomong. Tapi emang begitu sih, rata-rata kan memang kalau insecure kan yang ngerasain paling banyak kan perempuan. Tapi itu kita bisa berkaca bahwa dan menepis segala hal-hal seperti itu. Kita tahu yang jadi Miss Universe tahun 2019 sampai 2020 dari Afrika. Dia dari orang Afrika yang berkulit hitam dan dia tidak mempunyai rambut panjang, dia agak skinhead gitu. Tahu. So, kalau dibilang standar kecantikan, kalian melihatnya dari mana kan kayak gitu? Karena lebih kayak ke apa ya? Mayoritas pada umumnya kayak gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang ngikut gitu. Kayak Nah. sampai sekarang kan masih sedikit yang minoritas yang kayak menganggap kecantikan itu sebenarnya kamu pun itu cantik, apa ada dirimu itu kamu tuh cantik. Misalnya kalau, nah berarti kan memang nggak ada standar kan sebenarnya. Kalau misalnya ada standar ya udah ngikutin Miss Universe yang sekarang aja, potong agak botak dikit, terus hitamin kulit. Dan tapi kan itu istilahnya dia dapat status itu menjadi wanita paling cantik dan paling pintar benar. untuk menuju prestasi di situ kan.
Berarti kalian nggak ngikutin Ada itu? juga film yang apa namanya? Oh, iya. Bingung ya. Jadi ya. Enggak lanjut. Enggak, aku sih kapasitasnya juga host sih, jadi nggak Iya. tahu saja. Kita sekarang Enggak. bilang kapan itu? Enggak, nanti Apa kabelnya kayak nggak bisa malam tidur. kalau itu. Nanti nggak bisa tidur. Papat jatuhnya padat banget. Kayak tadi itu omongan orang-orang itu. Iya. Jadi pengaruh dari eksternal tuh benar-benar mempengaruhi kita gitu loh. Bener-bener. Kayak misalnya entah itu di keluarga, entah itu di pertemanan, itu yang kayak mendoktrin kita sampai akhirnya aku kayak gini tuh nggak cantik, aku ini kurang kayak gitu. Misalnya aku misalnya dibilang ih gendut gitu kan, misalnya gendut nih turunin dikit berat badannya, dan itu Wow. banyak yang bilang gitu, dan itu banyak Siapa yang bilang itu? Coba. banyak pokoknya yang bilang kayak gitu. Terus ya jadinya kita sendiri, aku sendiri pasti langsung kayak insecure gitu kan, pasti yang kayak ngerasa oke, jadi emang harusnya lebih berusaha gini, harus nurunin berat badan Nah, lagi nih kayak gitu. Kalau aku banyak juga yang bilang gendut loh. Iya, maaf. Ya, Apa balik lagi, kamu apa pikiran urusan gitu. mereka ya kan yang makan-makan Tapi waktu kita. SMA pernah. Jadi guru sejarah kan memang waktu SMA kelakuan saya tuh nggak patut dicontoh. Nggak patut. Sampai sekarang gimana? Nggak sekarang. Sampai sekarang enggak? Ya. Oh. Sekarang. Enggak. Klarifikasi. Takut bisa nama baik. Ya lanjut. Ikan hiu kan cucu. Ya lanjut. Jadi guru sejarah karena saking badungnya saya waktu itu sampai telat itu sampai disuruh manjat pohon karena nakalnya saya. Telat manjat pohon. Disuruh manjat pohon sendiri pulang. Apa faedahnya? Kenapa nggak di manjat yang bendera? Nah, Lebih keren. Manjat saya lanjut sosial. ya. Susah. Jadi guru sejarah waktu itu bilang gini, Lorotnya cepet. dipanggil, Pet, cik sini. Kamu apa bisa lulus nanti? Kamu dengan model sekolah, coba lihat kamu berseragam aja enggak seperti layaknya sekolah. Jawab saya simpel, Bu, kalau saya nggak lulus jangan panggil saya Petrus. Saya bilang, cuman itu saya sih. Artinya kan dengan kata lain kan ibu guru ini kan semacam sudah memberikan sebuah penilaian bahwa apa kamu tuh bisa lulus dengan modelmu seperti ini. Artinya kalau kamu lu nggak bakal lulus kalau sekolahmu tuh seperti itu kan, seperti itu. Saya sih, saya nggak. Ibu jangan pernah panggil saya Petrus kalau saya nggak lulus. Ketika saya ngomong seperti itu ada pertanggungjawabannya, artinya tetap saya harus mempertanggungjawabkan omonganku ini sama guru sejarah Ya, ini gitu. itu kan dari versi cowok kan. Iya. Rata-rata cowok kayak gitu. Jadi lebih kayak bukti ini, gue pasti Iya. bisa nih kayak apa yang lo pikirkan, Jadi, gitu, benar. apa yang lo mau. Itu kan kalau dari segi prestasi ya. Kalau Tapi Iya. dari kayak misalnya physically lah, anggap aja gitu. Cowok lebih punya motivasi untuk istilahnya, mungkin itu insecure tapi dengan pola pikir yang berbeda, mungkin ya. Kalau bisa dibilang, kalau cewek kan lebih kayak aduh aku. Nah kalau cowok mungkin udah ngeliat oke, gue kayak gini, tapi lihat aja ntar lo gitu. cuma kalau segi fisik kan kita tetap aja kita kayak ke doktrin kan. Kalau dari segi fisik. Iya kalau perempuan, Iya. kalau cowok kayaknya lebih cuek ya. Iya. Kita Iya. kan ada perempuan dan laki-laki. Enggak, tapi memang iya. Jadi Iya, iya. kalau misalnya kita Fakta. botak lo ya, kenapa emang botak? Yang penting kan laku ya kan, kayak gitu istilahnya. Gendut lo yang penting kan makmur ya kan. Istilahnya kan di situ kan. Kalau cowok lebih kayak nggak begitu mikirin hal-hal kayak gitu sih. Berarti perlu kita tanya ke yang cewek-cewek ini, gimana caranya kita ignore kata-kata mereka? Pakai headset. Karena mempengaruhi itu ya. Pengaruhi dengan pikiran. Cuman perasaan. gini, kalau aku ya dulu tuh emang sih kan aku kan dulu kan buntel banget kan, terus kayak banyak banget yang ngomongin Nggak boleh dijelaskan tahu gitu. buntel gitu, bahkan sampai yang kayak mungkin ada yang kayak ucapan-ucapan yang kayak ih penampilan kamu kayak gini nggak pantas, kamu kelihatan pintar kayak gitu-gitu. Atau jangan-jangan iya? Padahal kenyataannya aku pintar gitu, ngerti nggak sih? Tanpa belajar pun aku pintar gitu. Weh. Kalau mau nyombong gitu kan, Wah, cuman dengan orang-orang yang ada yang ngomong seperti itu yang bikin jadi kayak malah insecure kan, kayak ya udahlah, terus kayak jadi malas segala macem. Cuman makin kesini emang sih ada statement waktu ini aku baca tweet gitu, tampar orang pakai achievement tuh emang yang paling the best gitu. Tahu-tahu dibilang, wih kamu sekarang glow up yang kayak gitu segala macam. Bahkan yang waktu ini ngebully aku pas SMP pun nge-reply story IG ku gitu, kayak kamu sekarang glow upnya bagus banget, aku pengen kayak kamu sedangkan nggak berubah-berubah. Glow up Jadi apa nih maksudnya? rasanya physically kayak gitu. iya physically glow Tapi pernah nggak up. kayak dibilang? Misalnya kan dulu buntel kan dibilang. Iya, buntel. Kamu buntel. Kalau dikelilingin gitu. buntel.
Iya, udah itu. Oke, jadi kalau ini lebih ke achievement ya. Iya, sampai sekarang Tapi- jadi sedang berusaha juga. Tapi sekarang kayak Kak Beben. Kalau misalnya terjadinya sekarang kan kita nggak mungkin achieve sekarang itu juga kan. Jadi gimana buat Ngatasin itu ya, kok ya tadi aku bilang sih lebih kayak aku menyadari siapa aku gitu. Kayak ya udah wajar seorang manusia itu punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi aku lebih memperbaiki pola pikirku supaya aku nggak terjebak sama omongan orang yang malah menjatuhkanku sampai aku nggak bisa maju gitu, nggak bisa berkembang. Ya kita semua pasti punya punya impian untuk maju, untuk berhasil, sukses dan segala macam. Kalau misal tetap dengerin omongan orang itu ya sampai kapanpun kita nggak bakal bisa dapat apa yang kita mau gitu. Sedangkan kebahagiaan kita ada tanggung jawab kita gitu. Jadi jangan sampai omongan orang malah menjatuhkan kita sampai kita sampai mengakhiri hidup, itu jangan sampai sih. Makanya dari sana masih ngerasa insecure udah pas, tapi lebih kayak misalnya aku ngerasa aku gendut nih, terus orang bilang aku gendut misalnya gitu kan. Jadi lebih kayak memperbaiki, kalau misalnya terlalu gendut itu Terus ketawa. enggak, jadi kayak lebih memperbaiki, menjaga badan itu untuk kesehatan. gimana sih cara ngatasinnya kalau mereka katakan saat itu juga? Nah, apa yang kita harus katakan balik ke mereka? Nggak bisa langsung ngomongin apa-apa sih. Tapi gini sih, kalau misalnya ini sangat kental sekali dengan kayak ketersinggungan ya, istilahnya kayak bersangkutan lah, kayak di Indonesia ini sangat agak akhir-akhir ini atau memang udah lama sangat sulit sekali untuk menerima sebuahnya perbedaan kayak gitu. Betul. Dari entah beda physically, beda agama, beda ras, beda pola pikir, bahkan kita istilahnya dalam satu komunitas misalnya ini kita lagi berlima, tiba-tiba aku yang berbeda paham sendiri, tiba-tiba tuh kayak orang itu udah langsung buat blog gitu, kalian berempat kayak kok dia berbeda gitu. Nah sedangkan gini, sedikit sekali di Indonesia punya orang yang istilahnya punya pemikiran yang open mind. Dalam istilah kayak gini, misalnya contoh aku nggak suka sama Angie, contoh, ya, ketika dia melakukan prestasi di Indonesia ini, ya udah, ketika aku benci sama Angie buat prestasi, aku juga nggak suka sama prestasi Angie. Gitu. Paham. Padahal yang seharusnya, misalnya aku nggak suka sama Angie, dia melakukan prestasi, dan kita juga harus akui prestasi itu. Nah, di Indonesia itu masih banyak orang yang punya pola pikir hal-hal seperti itu. Dan itu yang istilahnya kita juga harus rubah seperti itu. Sedikit profesional bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi dalam kehidupan kita juga kita harus bisa memilah dan memilih. Contoh, misalnya dia oke lah dia hitam kritik, so what? Kayak gitu juga. Toh dia istilahnya kita bisa berpikir bahwa kayak humanity itu selama kita di dunia itu is everything juga gitu bener gitu. Jadi ketika kamu berbeda agama, nggak selayaknya kita juga mengejudge dia misalnya di jalan yang salah juga. Anggap mereka sebagai manusia juga. Padahal semboyan di negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Berbeda tapi tetap satu. Tapi yang sering ditonjolkan cuman binekanya. Mereka Iya. lupa kalau kita kan ada tunggal ikanya. Benar, nah kayak gitu. Ih, kadang Pak. Keren banget. Iya, nggak, tapi itu sekarang jadi berpengaruh ke pergaulan anak-anak Tuhan gitu. Jadi itu yang sangat miris. Harusnya kita anak Tuhan yang lebih toleran, kita anak Tuhan yang lebih menyebarkan kasih, kita jadi anak Tuhan yang lebih humanity, bukan jadi anak Tuhan tapi bisa-bisa membuat gap sana sini kayak gitu. Jadi itu yang agak susah gitu. Tapi kalau aku mau jawab pertanyaannya Gibi tadi, kalau aku gambarkan gini, kita nggak bisa menutup mulut orang, Iya benar. Iya. tapi yang bisa kita lakukan tutup telinga kita. Artinya gitu. Jadi kita hidup bukan dari apa kata orang, kita hidup dari apa kata Tuhan. Yes. Karena hidup itu bukan hanya Satu kali. roti saja, Roti tapi saja, melainkan iya. Firman, gitu. Jadi apalagi kita anak-anak Tuhan ya. Jadi kita perlu tanamkan itu supaya kita tidak goyah hanya karena omongan orang. Jadi seperti itu. Ya apalagi sudah nyinggung fisik kan. Ya. Ya memang Tuhan ciptakan kayak gini seandainya ada banyak orang coba Kak Pep ini gemuk sedikit pasti ganteng. Terus aku berarti kan kalau nggak gemuk kan tetap ganteng kan gitu. Iya. Artinya kan gitu. Iya, udah bibitnya ganteng kan, mau Iya, gimana kan lagi gitu kan? kan. Mau diapain aja udah ganteng kan kayak gitu. Kan? Enggak, soalnya
memang kalaupun aku gemuk malah jadi gak ganteng. Iya. Jadi jelek. Saya bayangkan pet yang agak gemuk kayak gitu. Enggak udah kayak gini aja dah. Aku juga bayangin kayak gitu. Kalau misalnya dibilang gendut gitu, kalau aku bayangin kalau aku kurus, kelihatan kayak gembel. Iya, benar kan dia. Pengalaman masa lalu. Artinya kita ya udah kita bersyukur aja. Iyalah, gitu. makan bener kayak gitu. Menerima, accepting diri kita sendiri bahwa kita berpikir karena kita anaknya Tuhan, kita diciptakan pastinya setiap orang punya potensi dan kita setiap manusia berharga di mata Tuhan dan nilainya sama gitu. Istilahnya kan ada lagu yang hitam atau putih. Kita tetap juga sama-sama dicintai oleh Tuhan gitu kan. Dan selain itu juga kita nih gitu, kita udah ada label Kristus gitu kan ya, berarti kita harus punya kasih. Selain itu juga kita harus jaga juga omongan kita, jangan sampai malah kita yang kayak gitu ke orang lain gitu loh. Iya betul. Emangnya aku ngapain? Malah jadi batu sandungan malah jadi kita.